Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hidayat. Saya dari kelas biologi 2 akan menjelaskan sifat-sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Wujud dalam arti di sini, Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. 2. Qidam, artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Baqo, artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah atau binasa atau mati, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Yaitu mukhalafatul litawaditsi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan menyerupai keagungannya. 2. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. 6. Wahdaniyah, artinya tunggal. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. 7. Qudrat, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Iradat, atau berkehendak. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. 9. Ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 10. Hayat, artinya hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. 11. Sama, artinya mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. 12. Basar, artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. 13. Qalam, artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. 14. Qadiron, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. 15. Muridon, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. 16. Aliman, artinya mengetahui. Aliman artinya mengetahui karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 17. Hayyan, artinya hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. 18. Sami'an, artinya mendengar. Allah itu maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Basiron, artinya melihat. Basiron juga melihat arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. 20. Mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu Adam, artinya tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah dan mustahil jika Allah tidak ada. 2. Hudus, artinya baru. Sebab Allah sudah ada sebelum makhluk dan ciptaannya. Sebaliknya, Allah bersifat terdahulu atau qidam. 3. Fana, artinya tidak kekal. Maksudnya, fana juga dapat diartikan binasa atau rusak.
dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada penularan dan tidak ada akhir. 4. Mumasalatu lil hawadisi, artinya Allah serupa dengan makhluk. Allah mustahil dengan serupa makhluknya, karena Allah dengan makhluknya itu baik zat, sifat, ataupun perbuatannya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. 5. Mudhajatun ligorihi, artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Maksudnya, Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. 6. Ta'adud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud, karena Allah Maha Esa atau tunggal. 7. Ajazun artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrot. Allah tidak lemah, dan tidak akan ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. 8. Karohah artinya terpaksa. Allah mustahil bersifat karohah. Allah itu bersifat kehendak atau irodat. Allah tidak terpaksa dan melaksanakan apa yang dia kehendaki. 9. Jahlun atau bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. 10. Mautun adalah mati. Maksudnya, Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. Dengan demikian, sangat tidak mungkin Allah bersifat mautun atau mati. 11. Sumun adalah tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah, karena Allah maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. 12. Umyun berarti buta. Maksudnya itu sifat mustahil Allah, karena Allah tidak buta. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. 13. Bukmun berarti bisu. Maksud merupakan sifat mustahil bagi Allah, karena Allah bersifat kalam artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. 14. Ajazan artinya lemah. Maksudnya Allah maha berkuasa. Tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun. 15. Karihan artinya maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan, karena Allah maha berkehendak. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. 16. Jahlun berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah, karena Allah maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Mayyitun artinya mati. Maksudnya Allah kekal, abadi, dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah tidak akan pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil bagi Allah bersifat mayyitun. 18. Asama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling bersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19. Ama atau maha buta. Sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dunia di dalam hati. 12. Abkama artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.